Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, jadi pada kesempatan kali ini, saya Aulia Ayub, mahasiswa PPDGS Ortodonsia, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada, akan mempresentasikan hasil belajar saya untuk tugas genetika mengenai sindrom Apert. Materi kali ini saya dibimbing oleh dosen pembimbing genetika Bapak Indra Lesmana, SSI, MSc. Baiklah, akan saya mulai presentasi kali ini. Sindrom Apert. Jadi, sindrom Apert atau Apert syndrome adalah suatu kondisi genetik langka yang pertama kali ditemukan oleh Wheaton pada tahun 1894. Kelainan ini, sindrom ini itu bersifat langka dengan pewarisan yang bersifat autosoma dominan. Sindrom ini ditandai dengan banyak tanda dan gejala seperti adanya kraniositosis irreguler, sindaktilia tangan dan kaki, hipoplasia wajah, hipertelorisme, dan anomali susunan saraf pusat, jantung, dan ginjal. Kraniositosis irreguler merupakan suatu ciri kelainan pada kranium yang ditandai dengan kurang normalnya pertumbuhan dari kranium dan suturannya terlalu cepat menutup, sehingga menyebabkan perkembangan organ-organ di dalam kranium tidak akan maksimal. Lalu, untuk sindaktilia tangan dan kaki merupakan suatu kelainan dengan ciri-ciri organ-organ tangan dan kaki mengalami penyatuan jari-jarinya, sehingga tampak kelainan penyatuan pada jaringan lunak. Sedangkan biasanya setelah dilakukan pemeriksaan radiograf akan menunjukkan adanya kelainan dari penyatuan dari jaringan keras, baik pada os phalanges kaki atau os phalanges tangan. Selanjutnya, untuk hipoplasia wajah tengah, yaitu merupakan ciri ketika perkembangan wajah tidak bersifat normal, sehingga ukuran wajah cenderung mengalami penyempitan dan pengecilan, sehingga organ-organ di area wajah cenderung akan tumbuh dalam keadaan tidak normal. Lalu, untuk hiperteloirisme merupakan suatu ciri dengan ciri khas yaitu jarak antara organ-organ yang bersebelahan itu jaraknya sangat berjauhan. Biasanya ditandai dengan pada pasien ini contohnya pada organ mata, pada area palpebra, pada area orbicula mata, jarak antara mata dexter dan sinister itu atau mata kanan dan kiri terlihat sangat jauh. Selanjutnya, ciri lain anomali susunan saraf pusat. Hal ini akan berdampak kepada adanya ketidaknormalan pada sistem saraf sentral dan perifer dari pasien, sehingga hal ini akan sangat mengganggu pola pertumbuhan dan perkembangan pasien. Dan hal ini juga akan bergejala pada kondisi kelainan jantung, ginjal, dan organ-organ lain yang akan terlibat. Baik, ya. Jadi untuk sindrom Apert ini akan mempengaruhi anak laki-laki dan anak perempuan secara setara. Ya. Jadi maksudnya adalah untuk sindrom ini tidak dominan pada
gender tertentu. Jadi perbandingan proporsi yang kemungkinan terkena dari sindrom ini secara umum itu memiliki proporsi yang sama sebesar 50% laki-laki dan 50% perempuan. Karena sindrom ini bersifat autosomal dominan. Sindrom ini banyak ditemukan biasanya cenderung pada ras Asia, pada ras-ras Asia dan sangat dipengaruhi oleh kondisi mutasi gen yang akan saya jelaskan selanjutnya. Ya, bisa terlihat, nah, jadi sindrom Alport telah dikaitkan dengan adanya mutasi pada reseptor faktor pertumbuhan fibroblast 2 atau FGFR2 yang terletak pada kromosom 10q atau 10q26. Penyebab mutasi ini secara eksklusif berasal dari pihak ayah, diwakili oleh adanya mutasi asam amino pada ekson 7 dari reseptor protein 2 dari hormon pertumbuhan, yaitu hormon pertumbuhan yang biasanya terlibat adalah fibroblast 2 atau FGFR2 dan C755G yang mengakibatkan mutasi P series 252TRP dan C758G yang akan menghasilkan P-Pro 253ARG. Apert syndrome merupakan suatu kondisi adanya kelainan yang bersifat autosomal dominan. Untuk penyebab mutasi secara eksklusif dari pihak ayah, biasanya anak-anak yang mengalami sindrom Apert ini setelah ditelusuri kemungkinan disebabkan adanya mutasi dari spermatozoa ayah. Biasanya mutasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama faktor utama yang sering ditemukan karena usia ayah yang sudah tua, yang sudah berusia lebih dari 50 tahun, sehingga kualitas spermanya mengalami penurunan dan adanya mutasi pada sperma tersebut, sehingga kemungkinan akan berdampak pada mutasi gen dan pewarisan sifat. Berikut adalah contoh diagrama yang dimaksudkan dengan autosomal dominan. Jadi ketika autosomal dominan yang dimaksudkan ketika ayah pasien terkena atau affected, kemungkinan distribusinya kelainan ini kepada anak-anak tersebut itu cenderung memiliki proporsi yang sama. Affected son kemungkinan 25%, normal daughter sekitar 25%, affected daughter sekitar 25%, dan normal son sekitar 25%. Jadi proporsi yang kemungkinan diturunkan oleh anak tersebut hampir memiliki proporsi yang sama. Terdapat beberapa gejala pada sindrom Apert ini, seperti adanya abnormalitas dari bentuk kepala dan wajah, lalu malformasi dari otak, sehingga biasanya pasien dengan Apert syndrome mengalami penurunan tingkat kecerdasan. 7 dari 10 pasien dengan Apert syndrome memiliki IQ yang di bawah rata-rata. Selain itu, pada pasien ini akan mengalami peningkatan tekanan darah otak. Nah, itu akan menyebabkan
Biasanya kemungkinan yang dapat terjadi yaitu cleft palate atau celah langit-langit dan bibir, dan biasanya adanya abnormalitas dari mata termasuk dari seperti adanya penurunan visual palpebrae, hiperterorisme atau peningkatan lebar dari mata, yaitu dan selanjutnya adalah exophthalmos atau mata yang terlihat terlalu menonjol. Ciri-ciri gejala lainnya contohnya adalah low-set ears atau telinga yang terlalu ke bawah, lalu recurrent ear infection atau adanya infeksi pada area telinga yang terjadi secara berulang dan biasanya hingga menyebabkan hearing loss atau penurunan kemampuan pendengaran sampai dapat terjadi kehilangan fungsi dari organ pendengaran. Hal lainnya contohnya adalah obstruksi jalur nafas karena adanya penyempitan konstriksi dan penyempitan dari organ-organ jalur nafas. Lalu ada sleep apnea atau gangguan tidur sehingga pasien akan mengalami kualitas tidur yang buruk. Lalu ada learning disabilities atau kemampuan belajar pasien yang buruk dan tidak baik. Selanjutnya ada excessive sweating atau keringat pasien itu berlebihan. Jadi ketika dalam aktivitas normal pun biasanya pasien memiliki keringat yang jauh berlebihan. Selanjutnya ada severe acne atau biasanya dermatitis dan kulit pasien bisa ditempati oleh banyak jerawat dan adanya kelainan kulit. Selain itu adanya abnormalitas dari jantung, pembuluh darah, trakt gastrointestinal, ginjal, dan adanya kelainan pada genio-urinary organ. Jadinya berbagai macam gejala-gejala ini biasanya akan terlihat sejak pasien sudah berusia kecil, sejak baru lahir dan sedang memasuki fase tumbuh kembang, biasanya sudah mulai terlihat. Dan oleh karena itu, untuk penyelesaian gejala-gejala ini bersifat kompleks dan harus diselesaikan secara komprehensif dan multidisipliner agar penanganan pasien dapat berlangsung optimal dan berlangsung baik demi kesembuhan pasien. Selanjutnya, berikut adalah contoh gambar radiograf, yaitu dengan ciri sindaktili. Jadi sindaktili merupakan suatu ciri khas. Pada sindrom Apert ini ditandai dengan jaringan lunak pada jari-jari pada tangan dan kaki pasien mengalami penyatuan. Dan kalau dilihat pada ronsen radiograf, terlihat penyatuan ini cenderung biasanya dapat di area tengah atau area ibu jari ataupun di area jari kelingking. Itu sangat dipengaruhi oleh mutasi gen tadi. Jadi mengalami sindaktili, dan untuk kondisi-kondisi seperti ini biasanya sudah terlihat ketika bayi tersebut sudah lahir ataupun sejak dalam masa kandungan, biasanya sudah mulai terlihat ciri-ciri ini. Biasanya kondisi ini berlangsung secara seragam, baik maksudnya dimaksudkan adalah berlangsung jika tangan kanan pasien mengalami sindaktili, biasanya tangan kirinya juga mengalami sindaktili. Begitupun juga dengan kaki.
ketika kaki kanan biasa mengalami, kemungkinan besar kaki kirinya juga mengalami. Jadi kondisi kelainan ini biasanya akan terlihat pada kedua pasang baik kanan dan kiri kaki dan tangan pasien. Selanjutnya, ya, jadi pada gambar ini terlihat adanya perubahan fitur wajah dan intraoral yang disebabkan oleh adanya hipoplasia rahang atas yang parah. Ya, jadi pasien ini mengalami sindrom Apert, tetapi pasien ini hanya merawat tangan dan kakinya dan organ lainnya saja, tapi tidak merawat secara khusus area oralnya atau area mulutnya dan area mukanya, sehingga terlihat sekali rahang pasien mengalami penyempitan. Rahang pasien mengalami penyempitan dan gigi pasien tumbuh pada posisi yang tidak normal dan kondisinya sangat rusak karena kondisi ruangan yang tidak sesuai, dan kondisi kelainan ini akan sangat berdampak pada kesehatan rongga mulut pasien. Baik, selanjutnya untuk manifestasi oral pasien dengan sindrom Apert ini menunjukkan adanya impaksi gigi. Jadi impaksi gigi merupakan suatu kondisi gigi yang terpendam yang tidak dapat tumbuh pada posisi normalnya karena kekurangan ruang. Lalu adanya crowding parah. Crowding parah yang dimaksudkan adalah gigi pasien berjejal parah dan tidak dapat tumbuh pada posisi yang normal. Erupsi gigi pasien biasanya cenderung akan tidak teratur dan tertunda. Lalu gingiva pasien akan cenderung lebih tebal. Gigi-gigi akan banyak yang hilang dan rusak secara kongenital. Dan fenotip lain yang sering terlihat adanya malokusi kelas 3, open bite anterior, crossbite posterior bilateral ataupun unilateral. Untuk lengkung palatal yang sempit dan tinggi kemungkinan juga akan terlihat jelas pada pasien ini. Dan untuk palatum pasien atau langit-langit pasien cenderung akan mengalami kelainan menjadi cenderung lebih bulat, dan sebagian besar terdiri dari mukopolisakarida. Dan pada pasien ini biasa cenderung akan memberikan gambaran pseudoclave, ataupun jika parah dapat menyebabkan cleft total ataupun celah langit-langit pada pasien. Pada pasien dengan sindrom Apert, biasanya pada bayi secara klinis sudah menunjukkan adanya kepala anterior-posterior yang mendatar, occiput datar dengan dahi yang lebar dan menonjol, sutura metopik dan terbuka lebar, sutura kornal bilateral craniostenosis yang dimaksudkan adalah sutura koronalnya menyatu secara dini sehingga perkembangan otak dan kranium pasien tidak dapat berlangsung secara maksimal. Lalu ubun-ubun anterior akan besar dan lebar, dan penonjolan bola mata atau exophthalmatus dan hypertelorism, palpebra oblique short, dan di hidung pendek, pangkal lebar dan tersumbat atau adanya obstruksi jalur nafas, dan adanya hipoplasia pada bagian tengah mulut atau adanya pertumbuhan yang tidak normal pada rahang pasien. Bisa dilihat pada gambar 1 terlihat kepala area anterior posterior mengalami pipih dan menyebabkan otak pada lobus frontal dan lobus occipital tidak akan tumbuh secara maksimal.
Lalu gambar 2 terlihat adanya dysmorphism pada wajah. Next. Iya. Untuk sindrom Apert ini, perencanaan perawatannya akan cenderung kompleks karena adanya ketidakharmonisan antara profil wajah dan oklusi. Pasien dengan sindrom Apert akan membutuhkan perawatan tim secara interdisipliner untuk manajemen bedah gigi, ortodontik, dan ortognatik karena masalah estetika dan fungsional. Perawatan pada pasien ini biasanya sebaiknya cenderung multidisipliner. Dan ini pada gambar terlihat pada pasien ini menggunakan bantuan alat Feshbow untuk penyesuaian pengukuran. Kira-kira kondisi simetris seperti apa untuk perencanaan perawatan. Perawatan yang akan dilakukan adalah prosedur bedah dan bedah ortognatik untuk memperbaiki relasi dari pasien. Selanjutnya, ya, pemeriksaan radiografis atau pemeriksaan ronsen pada sefalogram lateral dan ortopantogram atau OPG dapat digunakan untuk pemeriksaan pasien untuk analisis tulang dan gigi. Terlihat jelas sekali kondisi pada pasien ini, kondisi gigi mengalami terbuka, open bite, dan mengalami hipoplasia. Dan terlihat pada kondisi area pada midline sagittal pasien ini mengalami kelainan open bite atau rahang yang terbuka, dan terlihat jelas sekali adanya hipoplasia dari rahang pasien. Untuk perawatan pasien dengan sindrom Apert harus sebaiknya dimulai sejak dini, sejak pasien lahir, dalam unit perawatan yang multidisiplin komprehensif, termasuk adanya penilaian kraniofacial, bedah, dan perkembangan. Kraniektomi dapat dilakukan pada pasien saat sejak berusia 3 tahun dan dapat juga dilakukan sebelum usia 6 bulan untuk mengobati kraniostosis dan dapat meningkatkan tingkat kecerdasan dari pasien. Gambar ini menunjukkan adanya perawatan operasi tangan sebelum perawatan dan setelah perawatan. Kondisi pasien mengalami sindaktili ketika proses bedah tersebut dilakukan sebelum usia 3 tahun akan berdampak pada perbaikan yang cepat dan perkembangan lanjutan yang cepat. Tetapi jika operasi dilakukan pada sudah fase dewasa, hari ini tidak akan berlangsung optimal. Oleh karena itu, perawatan pada pasien ini sebaiknya dilakukan sejak masa kecil. Selanjutnya, berikut adalah foto sebelum perawatan pasien. Terlihat kondisi rahang pasien mengalami hipoplasia atau penyempitan dan open bite, terbuka gigitannya. Gigitan pasien sangat terbuka dan rahang bawah terlihat sangat maju. Kondisi tangan pasien juga terlihat mengalami sindaktili. Nah, ini saat dilakukan perawatan dilakukan setelah perawatan ortodonti untuk memperbaiki dari relasi gigi pasien, diperbaiki susunan gigi-giginya hingga mencapai relasi yang normal. Ini pasien tadi menggunakan alat bantu, disebut Feshbow tadi. Setelah perawatan terlihat hasilnya sangat baik sekali. Kondisi gigi pasien tumbuh dalam posisi normal. Nah, untuk gigi-gigi yang tersisa ini kedepannya akan dilakukan tindakan pencabutan karena sudah tidak begitu berguna dan rahang pasien sudah sangat baik. Hasil ini dapat menunjukkan bahwa perawatan pada pasien sejak dini akan memberikan hasil yang sangat baik dan perubahan yang sangat signifikan.
Konklusi ini akan sangat baik untuk meningkatkan dari kualitas hidup pasien. Jadi kesimpulan pada presentasi ini adalah sindrom apert adalah suatu kelainan bawaan dengan polarisan autosomal dominan ditandai dengan banyak tanda dan gejala yang ciri khas spesifiknya adalah kraniosinostosis irreguler, sindaktilia tangan, kaki, hiperplasia wajah tengah, hipertelorisme, dan anomali susunan saraf pusat. Perawatan pasien dengan sindrom apert harus dimulai saat lahir. Sedang dalam awal pertama kali lahir, sebaiknya perawatan sudah dapat dimulai dan perawatan multidisiplin dapat dilakukan secara komprehensif, termasuk penilaian kraniofacial, bedah, dan analisis perkembangan. Untuk sumber pustaka dari presentasi belajar saya kali ini, saya merangkum dari berbagai macam jurnal dan case report. Ada case report long-term management pasien dengan apert syndrome, lalu case report tentang apert syndrome clinical case. Ada juga dental manifestation, yaitu pada apert syndrome, jadi kondisi gigi-giginya, sebagai jurnal. Lalu ada evaluation dari maxillofacial apert syndrome, jurnal congenital anomaly. Lalu ada head function in apert syndrome. Nah, ada juga apert syndrome of case report with review. Ada juga molecular analysis of exon 7 FGFR2 yang terlibat dan craniofacial morphology in apert syndrome systematic review. Dan adanya apert syndrome rare congenital disorder. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Terima kasih. Saya harap presentasi kali ini dapat meningkatkan wawasan kita semua dan dapat berikan ilmu dan pembelajaran. Jika menemukan pasien apert syndrome, sebaiknya dapat semua orang dapat mengedukasi pasien tersebut dan memberikan perawatan baik mungkin. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.